dari sekarang, monggo, Lora Ibnu Khati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi man wala. Sebelumnya saya tadi sudah memaparkan sedikit pertanyaan lanjutan. Itu tanggapan lanjutan daripada segelintir pembahasan yang tadi sempat saya dengarkan. Maka yang pertama yang perlu kita kaji lebih dalam, sebetulnya untuk mau dikatakan isbat itu sah, itu harus menggunakan terma apa? Apakah harus menggunakan lafaz asbatah, atau harus menggunakan lafaz aiqonah, atau harus menggunakan lafaz a'lamah, atau harus menggunakan lafaz dhannah dan lain sebagainya. Itu termanya yang pertama yang harus kita sepakati dulu, harus menggunakan terma apa untuk kemudian dikatakan isbat. Ketika kita menentukan termanya harus menggunakan asbatah, kita harus menampilkan contoh, karena semuanya itu, semua kaidah itu pasti berbarengan dengan furuk-furuknya atau contoh-contohnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ketika ada ulama menyebutkan silsilah nasab seseorang, baik itu bersambung kepada Rasulullah ataupun kepada yang lain, dan ketika itu tidak dikatakan oleh ahli nasab, ulamanya tersebut bukan ahli nasab, dan juga tidak dimuat dalam kitab nasab, apakah hal tersebut tidak mencukupi untuk kemudian dikatakan mengisbat nasab? Apakah dianggap tidak mencukupi? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini sebetulnya yang sampean titik tekankan dalam syarat penetapan nasab itu apa? Soalnya nanti ketika kita menitik tekankan ke satu pembahasan, maka kita fokuskan pembahasan tersebut kepada titik tersebut. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa mengkerucutkan suatu permasalahan, dan nantinya ketika sudah ketemu ujung dari permasalahan tersebut, kita cari contoh-contohnya. Apakah sesuai kalau kaidah ujung ini diterapkan kepada semua nasab yang ada? Kalau seandainya itu tidak bisa sesuai kepada contoh-contoh nasab yang ada, berarti bukan nasabnya yang salah, akan tetapi penempatan kaidah tersebut yang keliru atau kurang tepat. Maka dari itu, ini perlu 3 poin dulu, perlu untuk kita sepakati bersama supaya dalam pembahasan nasab ini. Nggih, seperti itu. Oke, wah mantap, selalu tepat waktu ini. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Hakim? Ada? Kalau nggak ada kan langsung kita ke Tuan Guru Peta atau ke Yai Goib, silakan. Siapa dulu? Baik, terima kasih ya. Karena yang silakan. Dari pertanyaan besar dalam diskusi kita hari ini, itu kan benarkah Ibnu Al-Qayyim mengisbat nasab Ba'lawi? Kan pertanyaan dasarnya gitu. Pertanyaan dasarnya seperti itu. Maka saya ambil studi literasi dulu gitu loh. Di mana bukti yang konkret bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengisbat nasab Ba'lawi? Kan harus kita carikan bukti konkretnya gitu loh. Ada harus bukti penunjang yang membenarkan itu. Ternyata di dalam kitab itu di dalam salah satunya itu kitab Sabat, ya kan? Itu. Nah, di situ yang saya akan uraikan, isbat itu ada metodologinya. Minimal itu disebutkan 4 metodologi cara mengisbat gitu loh. Ada 4 yang disebutkan, umpamanya Syekh Hasan Haidar Al-Hashimi itu kan, itu ada 4. Jadi salah satunya umpamanya as-surah wal istifadah, itu kan cara mengisbat itu. Yang kedua itu istilahnya dalam kitab gitu, dalam syahadah, itu semua metodologi isbat. Maka kita memasukkan komentari
dari Ibnu Hajar Al-Haytami ini sebagai isbat atau itu hanya sekedar reportase gitu loh. Itu yang harus yang kita harus kaji. Nah, bagi saya yang harus ketokohannya Ibnu Hajar harus diakui bahwa antara Ibnu Hajar itu dengan Al-Idrus itu, Abdullah Al-Idrus itu, pertama dia tidak sezaman. Dia tidak sezaman, dan hal-hal yang terkait dengan data Ibnu Hajar itu hanya di dalam kitabnya itu memang dia cuma bertemu dengan murid-muridnya. Di dalam Sahabat Ibnu Hajar halaman 195 itu sudah dijelaskan dengan gamblang bahwa beliau itu dengan orang yang diduga dia isbat itu ya tidak sezaman gitu loh. Nggak sezaman. Dan Ibnu Hajar itu hanya mereportasi murid-muridnya gitu. Nah, permasalahannya di dalam kitab itu tadi saya sudah diskusikan dengan Mas Hakim, persoalan kata-kata di awal itu dianggap beliau itu mengisbat gitu loh. Dan saya sudah narasikan bahwa itu hanya mereportase, bahwa dia cuma mengutip perkataan Abu Bakar Al-Idrus. Kan seperti itu. Ini, apakah perkataan ini masuk di dalam reportase atau kaidah menetapkan bahwa itu isbat atau enggak gitu loh. Kalau kita mengikuti kaidah ilmu nasab itu dia tidak dianggap sebagai isbat. Oke, gitu. waktu habis. Nah, itu. Saya kira cukup. Oke, makasih. Silakan ada tambahan dari Yai Goib. Ya gini ya, apakah perkataan Imam Ibn Hajar Al-Haytami itu merupakan satu bentuk kitab, yang mana kitab itu merupakan kitab nasab, satu ya, karena dia itu adalah ulama nasab, yang juga bisa dijadikan rekomendasi sebagai pengisbatan nasab. Dan apakah dasar daripada penetapan itu tidak menyalahi pada kitab-kitab nasab yang terdahulu? Itu aja. Harus ada dalil yang kuat untuk menetapkan nasab. Di situ bukan dalil, hanya prasangka atau ikrar dari seseorang yang merupakan kabar daripada Habib Abu Bakar Al-Idrus. Jadi yang saya tunggu itu dalilnya, gitu loh. Harus ada dalil qot'i, bukan dalil prasangka. Sebagaimana antakuna qut'iyatan dilalata alal maksudi laisa doniatan walaisa minal muta'at minal mu'talifi wal mukhtalifi. Jadi di situ harus adanya itu, harus ada dalil yang jelas terhadap maksudnya pengisbatan nasab, bukan dalil prasangka. Yang darinya kan itu prasangka, kan gitu. Dan bukan dalil itu bukan mu'talaf. Ya, dan juga bukan mukhtalif. Artinya tidak ada perselisihan. Kan itu kan masih diperselisih. Karena abadnya berbeda. Karena yang diisbatkan itu hanya dari jalurnya mereka saja, dari pendapat mereka, bukan dari pendapat ulama yang lain. Ya, silakan. Oke, sudah. Waktu masih ada. Mau tambah apa gimana? Narasinya sudah. Kalau sudah saya putus. Silakan ditanggapi dari tim A, Ustadz Hakim atau Lora. Saya. Oke, siap. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah jelas, saya sudah katakan ya, bahwa Imam Ibnu Hajar itu dengan tegas mengisbat, mengakui nasab Sadeh Ba'alawi bukan nakal. Dengarkan lagi ya, wal nakhtim, saya, kata Imam Ibnu Hajar, jadi bukan nukil ya. Wal nakhtim bitariqatin jalilah al-miqdar. Kenapa kok saya mengakhiri dengan sanad keilmuan tersebut? Li'annah, jadi dengan toriko yang agung tersebut ya, dengan toriko yang agung ini, kenapa?
Lianna masyaikhoha, karena sesungguhnya, ini kata Imam Ibnu Hajar, karena sesungguhnya mereka ini semua min ali baitin Nabi, termasuk dari keluarga Nabi, dari ahlu bait Nabi. Yang pertama, baru Imam Ibnu Hajar menceritakan apa yang dikatakan oleh Habib Abu Bakar Al-Idrus tentang sanad keilmuannya, baru diceritakan. Awalnya sebelum menceritakan itu, Imam Ibnu Hajar sendiri dengan tegas mengakui, mengatakan nasab Sadah Ba'alawi itu benar-benar ahlul bait. Nah, seperti itu ya. Dalilnya mana? Dalilnya di antara turuk isbat nasab ialah kutubun nasabin al-abdal. Sehingga wa mata urifa khattun nasab al-muhaqqiq athiqah ya, fa innahu yu'malu bihi wa yakunu mustanadan syar'iyyan wa alaihi al-amalu fil qadim wal hadis. Di sini jadi ketika sudah ditemukan tulisan ulama nasab yang muhakkik, yang athiqah, yang tahqiq dan sikoh terpercaya seperti Imam Ibnu Hajar sudah jelas ya, sikoh, fa innahu yu'malu bihi, maka itu yang diamalkan, yang dijadikan tendensi, wa yakunu mustanadan syar'iyyan, dan itu yang dijadikan sandaran oleh secara syar'i ya jelas, wa alaihi al-amalu fil qadim wal hadis, dan ini yang diamalkan, yang dilakukan oleh ulama-ulama qadim dulu, wal hadis sampai sekarang, dan ulama yang sekarang. Seperti itu caranya. Jadi kalau isbat sudah jelas, tidak usah dipertanyakan lagi. Ya. Terus yang terakhir masalah Kang Goib, saya sudah lupa ini. Ya. Monggo, itu saja. Intinya untuk Kang Peta, jelas ya Kang Peta, itu adalah isbat, jelas isbat. Jelas pengakuan dari Imam Ibnu Hajar, jangan di framing lagi bahwa ini adalah hasil nukil, bukan ya. Seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup. Silakan dari orang. Enggak dengar host. Ini siapa waktunya host? Waktu orang, silakan. Kalau mau menambahi. Punya saya ya Gus, host, waktunya. Ya, waktu panjenengan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi man walah wa la haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Terkait dari 3 poin pertanyaan yang saya ajukan, ternyata tidak satu pun terjamah dijawab secara konkret, secara lugas oleh kedua mujawib tadi. Maka dari itu mujawib bukan menjawab, akan tapi melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang justru sebetulnya tidak ada kaitannya dengan pertanyaan yang saya ajukan tadi. Maka untuk yang pertama, Ibnu Hajar dikatakan menukil. Ini lucu, menurut saya lucu. Kenapa? Karena setiap isbat itu berasal dari nukilan. Saya ambil contoh perkataan Syekh Sayyid Abdurrahman bin Majid Ali Qaraja Ar-Rifa'i Al-Husaini dalam kitabnya Al-Kafi Al-Muntakhab, halaman 44 sampai 45. An-nasab khabarun yufidu anna fulan min hadan nasab wal khabar yantaqilu. Bahasa yantaqilu ini nukil, berpindah. Contoh yang kedua, dalam Siratu Imam Ahmad bin Hanbal halaman 30. Di sini disebutkan wa naqalahu lil ummah ibnuhu Abul Fadl Saleh bin Ahmad bin Hanbal, wa naqalahu lil ummah. Ini bahasanya wa naqalahu lil ummah. Kemudian setelah dinukil oleh putranya Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Saleh, baru kemudian di sini wa aqarrul ulama wa aqarru hadzal nasab jumhurah ulama'il Islam wa kullu man tarjama lahu yuqirru bi syuhratin annahu syaibaniyun min Rabi'ah al-Adnaniyah. Jadi ikrar dari ulama itu ketika sudah melalui proses nukil. Makanya nukil itu ada 2, ada nukil itu bil khatti dari catatan, ada nukil itu bisima atau bil khabar al-fashi. Sehingga ketika itu diperoleh dari salah satu keduanya, itu termasuk nukilan. Nah, yang kedua, ketika Ibnu Hajar itu dikatakan tidak termasuk isbat,
karena beliau bukan ahli nasab dan kitabnya pun bukan kitab nasab. Coba saya kasih contoh ini. Soal, ma ra'yuka fi kitab tabaqatil khawas, al-kitab fi haddi dzati tahaddatsa anit tasawuf, fagal yu'khadhu minhu fil ansab. Ada kitab tasawuf berbicara tentang nasab, apakah boleh diambil untuk mengisbat nasab? Wa dzalika li'annahu dzakara ansabal katsir mimman tarjama lahum. Jawab, na'am, yu'khadhu minhu. Betul, itu boleh dipakai untuk mengisbat. Ini padahal kitab tasawuf loh. Bisa dipakai. Siapa yang berbicara? Bukan Ibnul Khadi. Akan tetapi yang berbicara nasabah yang berbicara ini. Jadi lebih diunggulkan pendapat nasabah daripada pendapat kita sendiri. Kemudian sekali lagi itu tidak terjawab daripada tambahan atau bagaimana? Oke, sudah. Sudah. Silakan ditanggapi atau menyanggah. Baik. Ini saya heran dengan Ibnul Khodi ini. Orang narasi pertama itu tidak ada pertanyaan dan jawaban gitu loh. Kalau mau dijawab ya sekarang gitu. Tapi di framing seolah-olah itu kita tidak menjawab gitu loh. Orang menarasikan pertama itu saya bilang pembukaan itu diawali dengan presentasi gitu loh. Masa saya mau langsung menanggapi? Makanya saya bilang cara berdiskusi itu elegan gitu loh. Kalau di awal itu pasti presentasi, tidak langsung pertanyaan gitu kan. Nah, saya yang kedua yang saya jawab lagi, nasab yang ini saya pertegas itu karena sebahagian itu hakim hanya membaca sebahagian dari teks itu. Dia tidak membaca secara utuh teks yang dinarasikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami itu sendiri. Bahwa di narasi teks itu kan sudah ada jelas bahwa apa yang dinarasikan yang dianggap sebagai nasabnya itu tersambung itu karena Ibnu Hajar Al-Haytami mengutip dari Abu Bakar Al-Idris terkait dengan nasabnya. Orang mengutip tidak bisa dinyatakan dia mengisbat nasab gitu loh. Karena di dalam Ar-Rasail pengutipan itu tidak dianggap mengisbat gitu. Itu logikanya gitu loh. Orang lagian kalau dia mengisbat itu kan tidak sezaman. Tidak bisa kutipan itu dianggap orang mengisbat. Karena narasinya itu kalau dalam hukum namanya testimonium de auditu. Seseorang yang tidak pernah bertemu menarasikan sesuatu meyakini padahal dia tidak pernah bertemu. Itu dalam kaidah hukum itu tertolak gitu loh. Jadi ini yang saya susah. Orang menarasikan istilahnya nasabnya Syekh Abu Bakar Al-Idrus, tiba-tiba ujuk-ujuk Anda menganggap oh iya sudah mengisbat gitu loh. Padahal di Ar-Rasail fi Ilmil Ansab itu hanya dikatakan cuma mereportasi nasab. Sudah dijelaskan tadi oleh Kiai Goib itu bahwa itu ada syaratnya tersendiri gitu loh. Minimal ada 4 syarat dan keempat syaratnya itu tidak terpenuhi terkait dengan narasi bahwa apakah Ibnu Hajar mengisbat nasab Ba'lawi atau tidak gitu loh. Dia hanya mereportasi bahwa nasabnya itu menurut Ali Idrus, ini loh, ini yang saya presentasikan, gitu loh. Terima kasih, silakan Bang Joy. Ya, ini ya, yang saya tanyakan tadi itu sudah jelas bahwasannya yang saya butuhkan dalilnya, apakah itu simai, apakah itu makhtutot. Kalau memang simai, ya kan, harusnya dia itu harus ikoh. Apakah simak itu simak yang bagaimana yang mutawatir atau yang bagaimana itu mendapatkannya itu adalah dari Habib Abu Bakar Al-Idrus, yang mana dalil daripada Habib Abu Bakar Al-Idrus ini dalil dia itu menetapkan dirinya sebagai keturunan Nabi itu mana? Itu dalilnya mana? Yang butuh itu dalilnya. Karena gini, dalam kitab Muqaddimatul Ilmil Ansab halaman 58 wa syartul maktub, ini kalau yang ditulis ya, ayyakuna qat'iyyad dilalata sahihan falaisa kullu ma yuktabu sahihan wa laisa kullu ma yuktabu yuradu minhu al maqsudu. Kan itu. Dan syarat daripada kitab yang ada catatan itu harus ada dalil yang pasti. Yang ini loh yang disebutkan Kiai Goib ya. Dibesarin bos. Supaya nanti dipikir nggak ada referensinya. Sesuatu yang ditulis itu belum tentu sahih.
Yang dimaksud itu yang ditulis oleh Ibnu Hajar itu belum tentu sahih. Walaysa kullu ma yuktabu yuradu minhu al maksud. Sedangkan setiap sesuatu yang ditulis itu yang dimaksud itu bukanlah tujuannya kan gitu loh. Maksudnya bukan semua yang tertulis itu sesuai dengan Ini apa yang Muqaddimah dimaksud. Muqaddimah halaman 58. Jadi harus dipahami itu. Itu tujuannya itu adalah tentang sanad keilmuan. Tujuannya itu tentang imamah kan gitu. Jadi di situ kalau dikatakan pengisbatan nasab itu keliru. Itu loh. Harus ada si Habib Abu Bakar itu mengisbatkan dirinya sebagai ketua Nabi itu dasarnya mana? Apakah Syafi'i? Kalau Syafi'i berkenan dengan surah wal istifadhah begitu. Kalau catatan harus ulama yang fiqh dan itu harus syaratnya diwajibkan untuk catatan itu harus ditahqiq. Satu, ditahqiq ya dengan ulama nasab. Nomor dua, harus ada perbandingan dalam nusah-nusah catatan. Salinan catatan. Ini pertanyaan saya belum dijawab dari tadi, gitu loh. Ya silakan, tolong jelaskan lagi. Ada tambahan? Masih ada waktu, Bang Peta? Cukup, sangat jelas itu dari Kiego itu. Oke, cukup ya. Oke. Mungkin bisa sebelum dilanjutkan. Menarik. Rupanya sudah semakin panas. Harus mandi itu kayaknya dari kita itu harus mandi semua karena udah panas berkeringat. Silakan boleh ditanggapi mulai dari sekarang. Siapa? Laura atau Ustadz Hakim? Oh, oke, Ustadz Hakim. Oke, 3 menit dari sekarang, monggo, Ustadz Hakim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Peta itu sebenarnya sangat-sangat tidak nyambung. Kenapa? Karena Imam Ibnu Hajar katanya di sini ya tidak bertemu langsung dengan Habib Abu Bakar. Lalu karena tidak bertemu langsung, dia tidak dipercaya. Begini, Imam Ibnu Hajar sudah mengatakan bahwa beliau memang benar-benar hasil dari meneliti. Sehingga ini ya, saya baca ya, di sebelum mengatakan nasab Sadab Alawi itu adalah Ahlul Bait, wa illam alqahu aidan lakinni laqitu katsiran min talaqati wa waqa'a baini wa bainahum ma yajuzu li ar-riwayatu anhum. Ini kata Imam Ibnu Hajar. Jadi ini bukan hanya hasil reportase saja, tapi iya ini memang benar hasil reportase. Dia mencari kabar lalu disuguhi kabar-kabar tersebut. Yang jelas sekelas Imam Ibnu Hajar mencari kabarnya pastinya dari orang-orang yang terpercaya. Makanya beliau itu sampai berkata, saya bertemu dengan orang banyak. Ya, ini sudah masuk pada adadun mutawatir. Saya bertemu dengan orang banyak yang dari murid-muridnya Abu Bakar, sehingga terjadilah antara aku dan mereka yang sampai bolehnya saya meriwayatkan ini oleh Imam Ibnu Hajar, sehingga oleh Imam Ibnu Hajar baru di terakhirnya dikatakan wanahtim. Ya, ini bukan qol Abu Bakar, bukan, tapi wanahtim. Saya mengakhiri ini dengan torikoh yang agung ini. Kenapa? Karena mereka ini Ahlul Bait. Ini tidak ada kaitannya dengan Abu Bakar ya. Tidak usah diulang lagi ini. Tidak ada kaitannya dengan Abu Bakar. Dan yang dikatakan oleh sudah untuk Bang Peta. Yang dikatakan oleh siapa tadi? Oleh ini ya. Siapa? Kang Goib. Ini ibaratnya ya. Kang Goib. Ini ibaratnya. Saya baca ini tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Karena di sini sudah jelas sore. Ar-ruk'a ail maktub wa syartul maktub, syaratnya yang tercatat tersebut ayyakuna qat'iyad dilalah qat'id dilalah sahihan, harus qat'id dilalah sahihan
falaisa kullu ma yuktabu sahihan wa laisa kullu ma yuktabu yuradu minhul maksud. Bagaimana maksudnya? Fanasab, maka adapun nasab yasbutu itu bisa tetap idza wujida fi ruk'atin, ketika sudah ditemukan dalam ruk'ah atau kitab ini dengan syarat bisyarti ayyakuna hadzal maktub qat'iyad dilalah 'alal maqsud. Maksudnya bagaimana qat'iyad dilalah 'alal maqsud? Di sini tidak ada keserupaan nama, sehingga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar itu sudah jelas qat'iyad dilalah. Seperti itu, tidak ada keserupaan nama sama sekali. Beliau langsung mengakui nasab daripada Sadr Ba'alawi. Dan yang terakhir, Imam Ibnu Hajar itu adalah nasabah, kalau beliau itu nasabah, sudah saya jelaskan Ya, tadi ya, saya kira sudah sudah cukup. sertakan ibaratnya Ustaz seperti Hakim. itu. Nanti bisa ditambah di waktunya Lora Ibnu Khodi. Silakan Lora Ibnu Khodi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam. Sekali lagi saya dengarkan tadi jawaban yang tidak ada kaitannya dengan pertanyaan saya. Artinya hanya pengalihan bahasa saja. Yang pertama, poin yang saya tangkapi dari Bang Peta, orang mengutip tidak dianggap mengisbat Allah. Ini merupakan kaedah yang diada-adakan, tidak ada referensinya sama sekali. Bahkan tadi saya kasih contoh, kok malah memunculkan kaedah ini. Saya kasih contoh tadi tentang isbatnya Ibnu Hajar, tentang isbatnya yang terdapat dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab tersebut, Syekh Sayyid Abdurrahman Ali Qaraja. Kemudian di sini ketika Ibnu Hajar mengatakan karena mereportase daripada apa yang dinyatakan oleh orang-orang dari klan Ba'alawi, kemudian dikatakan itu hanya sekedar reportase, tidak ada gunanya. Artinya Ibnu Hajar itu iseng, bahasa lainnya. Maka hati-hati Bang Peta, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'ih kadziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'ah. Cukup dikatakan pembual, pembohong, pendusta, orang yang hanya menuturkan setiap apa yang ia dengar tanpa memverifikasi. Ketika kita mengatakan Ibnu Hajar itu hanya mengutip saja, maka di situ sama halnya kita mengatakan Ibnu Hajar pembual, pembohong karena tanpa melalui verifikasi. Lebih-lebih ini ditaruh dalam kitabnya. Ketika itu ditaruh dalam kitabnya dan kemudian diikror oleh Ibnu Hajar, buktinya itu di depannya kan sudah ada min alil bait. Kata-kata min alil bait ini maksudnya di sini penetapan. Makanya saya tekankan tadi, coba sampean berikan contoh, berikan referensi apa sebetulnya yang kemudian mau sampean sepakati, mau sampean jadikan terma untuk adanya kata-kata isbat ini. Seperti itu. Sampean menganggap nasab itu diisbat kalau ada kata-kata apa, ada lafaz apa. Ini nanti jelas. Kalau ada, saya akan percaya itu isbat kalau ada kata-kata asbatah seumpamanya. Kan itu jelas pertanyaan saya. Dari tadi nggak dijawab. Kemudian yang kitab tasawuf sudah saya jelaskan tadi, nggak ada tanggapan pula. Artinya isbat itu tidak harus kitab nasab, tidak harus ulama nasab. Makanya di Said Hussein Haidar itu dijelaskan meskipun ulama nasab tapi tidak kredibel, tetap itu tidak dianggap. Meskipun ulama fikih tapi kredibel, ulama tarikh tapi kredibel, ada lahu majal fi ilmin ansab, maka tidak apa-apa untuk menetapkan nasab itu sendiri. Itu banyak bertebaran referensinya seperti itu. Oke, silakan. Sebenarnya kayak tadi itu apa namanya, saling silang kayaknya. Belum Iya, muter-muter itu. belum ketemu cross pointnya ya. Ya gini loh. Coba dipahami. Ya, Sebentar Yai, sabar. Saya dulu, baru nanti dengan melakukan apa namanya, penyampaiannya. Silakan ya habis ini ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, ya sabar dulu, santai. Yang belum wudu dulu agar emosinya terjaga stabil. Yang di bawah tap share, jangan lupa ya kewajibannya ya, absennya ya. Oke.
Yarum ini semakin kuat, nggak nge-lag kayak kemarin. Oke, terima kasih. Silakan sekarang tim B. Saya harap nanti bisa ketemu, apapun pertanyaannya boleh ditanyakan dulu. Yang dari tadi itu kayaknya Lorem Duhol itu mempertanyakan mana jawaban dari pertanyaan saya. Kayaknya seperti itu ya. Oke. Itu mungkin bisa diulang pertanyaannya. Oke, saya ulang secara singkat ya. Ya, saya ulang secara singkat. Yang pertama, tentukan tema, biar apa itu, tentukan tema pengitsbatan yang sampean anggap sah. Itu yang pertama, termanya. Ya, bahwasanya isbat itu harus dilakukan oleh ulama nasab dan dalam kitab nasab. Itu saja dulu. Itu enggak dijawab dari tadi. Oke, mungkin bisa ditanggapi dari Yai Fauzan dulu. Silakan. Iya, tadi saya tanggapi ya, bahwasannya pengisbatan nasab itu memang dari ulama nasab atau kitab-kitab ya kan yang berkaitan dengan sejarah, karena itu merupakan sejarah. Nah, yang saya tanyakan dan tadi itu, ini kan berkaitan dengan sejarah ya kan. Ya, kalau memang saya tanya sejarahnya, sejarah tentang Abu Bakar Al-Idrus itu menjadi keturunan Nabi, itu dalilnya mana? Itu loh, agar supaya ada dalilnya. Di kitab mana? Dan siapa yang mengakui? Itu loh. Bukan gini loh, bukan sesuatu perkara yang baru gitu loh. Wairu mustahadisatin tamat tasqifu alaiha. Jadi bukanlah kesuruhan yang baru maksud saya, gitu loh, yang dibuat agar tampak populer. Karena ini kan abadnya sudah berbeda. Sedangkan Ubaidillah ini adalah abad ke-4 Imam Ahmad ini. Ini di mana dalilnya, itu mana gitu loh. Yang saya tanyakan itu dalilnya, agar supaya korelasinya ada antara Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan mengisbat, kalau memang itu benar mengisbat. Dalilnya mana? Itu bukan dalil yang baru loh ya, bukan pengisbatan yang baru gitu loh. Memang ada rujukan kitab gitu loh yang menjelaskan tentang bahwanya Ubaidillah ini adalah keturunan Sayyid Ahmad. Di situ bukan Ubaidillah tapi Abdullah. Gitu loh. Jadi kocok menceng-menceng loh, jadi ben enak loh maksudku. Lanjut Bang Peta, jelaskan. Jadi memang gini, memang saya sudah cari muatan poinnya itu kan seputar dari tulisan Ibnu Hajar itu kan. Kalau dilihat secara detail tulisan itu dari awal paragraf sampai akhir paragraf itu kan sebenarnya gini. Tulisan Ibnu Hajar itu hanya menyebut sanad Abu Bakar Al-Idrus yang terdapat namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa, kan begitu. Secara ilmu nasab berdasarkan ketentuan ilmu Rasail fi ilmin ansab itu memang tidak bisa disebut mengisbat. Karena Ibnu Hajar itu hanya mengutip gitu loh. Mengutip apa yang dinarasikan Abu Bakar Al-Idrus. Dan dia itu mengutip apa adanya seperti yang di dalam kitab milik Abu Bakar Al-Idrus. Jadi sama sekali itu kalau itu Anda katakan mengisbat, oke, itu persepsi Anda gitu loh. Tapi bagi saya itu tidak jadi landasan untuk dikatakan itu sebagai mengisbat. Karena hanya mengutip. Apa dalilnya kalau saya mengatakan seperti itu? Itu kalau orang catatan itu bukan qat'iyud dilalah. Padahal syarat mengisbat itu adalah harusnya nas itu qat'iyyu ayyakuna hadzal maktub qat'iyud dilalah alal maksud. Itu loh. Maksudnya itu cuma mereportasi nasab, bukan mengisbat nasab gitu loh. Saya ini paling beberapa kali saya uraikan itu yang saya pahami terhadap teks itu. Karena ini kan kita bernarasi di sini berdasarkan teks. Itu jadi panduannya. Tidak ada yang mereportasi yang lain. Begitu. Masih ada waktu. Terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan dari pertanyaan tadi, kriteria-kriteria apa untuk mengisbat nasab? Itu terma, yang dimaksud terma mungkin itu.
Mungkin Ya, kan sudah dijelaskan sisa waktu tadi. ini bisa dijelaskan. Ya, saya Yang jelaskan. di dalam kitabnya itu Syekh Khalil Ibrahim kan. Oke, silakan Bang. Ya, jadi kan bisa nasab itu memang dilihat ya kan dari tarikh atau dari ulama nasab atau catatan nasab atau ulama nasab yang menjelaskan tentang nasab mereka ya kan. Itu diambil juga bisa dari tarikh atau apa itu kitab-kitab tasawuf, tapi di situ masih ada korelasinya dengan ulama nasab. Masih kalau memang bentuk tulisan maka itu adalah nanti itu adalah ditahqiq gitu loh. Moro-moro gak menetapkan nasab segitu, harus ada ulama nasab yang harus mentahqiqnya. Nanti ini saya jelaskan lagi nanti. Terus lagi lanjut Bang Anung. Nanti saya tunjukkan ini dalilnya ini. Iya, itu aja. Sebenarnya di situ kan polemiknya. Apakah narasi yang ada di dalam kitab itu dikatakan isbat atau reportase nasab gitu loh. Kalau bagi kami itu memahami sebagai reportase, bukan sebagai isbat. Karena di dalam persyaratan di Rasail itu tidak memuat itu. Harus secara sahih atau qat'iyud dilalah yang qat'i. Kalau reportase nasab, apalagi dia kutip, itu dari bukunya Syekh Abu Bakar itu, berarti itu bukan istilahnya sebuah isbat, tetapi reportase. Hanya menyebut bahwa iya nasabnya memang berdasarkan reportase dari Abu Bakar Al-Idrus, itu memang tersambung, tapi bukan menjadi isbat gitu loh. Itu. Kesimpulannya seperti itu aja. Sejarah yang tentang mengatakan bahwasanya Idrus itu mendapatkan nasabnya itu memang soheh dari kitab mana dan dari periwayatan siapa gitu loh, maksud saya itu agar ada korelasinya antara nanti itu kalau memang benar Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengisbat biar gak muter-muter loh. Mana tunjukkan kitabnya. Oke. Kitab apa gitu Oke, loh. sudah cukup Yai Fauzan. Silakan, Ya, silakan. ditambahi atau ditanggapi. Ya, saya nanggapi. Ini untuk host, saran saja untuk host kalau bisa ya. Kalau tidak terlalu penting ini sampaikan itu stop, kasih saya saja tambahan waktunya. Dan ini aja host ya. Anda Ini bisa host. meminta sebentar. Iya, iya. Anda bisa Ya, minta saya tambahan waktu.